Di bawah komando Pangeran Senapati, pendekar pedang tercepat, Milo Prasetyo. Memang sesuai dengan reputasinya. Sayangnya malam ini nasibmu akan berakhir di tanganku. Milo, kamu sudah malas berlatih ya? Pangeran. Kalian datang untuk menonton, serang. Memang pantas menjadi penyelamat Tuan Raja. Pangeran Senapati yang ditunjuk langsung oleh Raja. Aku salah. Aku bersedia menyerah. Aku tidak butuh sampah. Aku punya kabar tentang adik kandungmu. Adikku? Di Provinsi Savana Utara, ada organisasi misterius, organisasi bintang gelap. Konon katanya muncul seorang pemuda dengan tanda lahir berbentuk hati di bahu kirinya. Aku bisa membantumu menyelidiki. Sebaiknya kau pastikan setiap kata yang kau ucapkan adalah benar. Kalau tidak, akan kuperlihatkan padamu arti hidup yang lebih buruk dari Milo, bawa dia dan interogasi dengan ketat. Baik. Hati-hati. Petunjuknya putus lagi. Milo, di mana sebenarnya kau? Kak, aku selalu di sini. Terlalu banyak musuh yang ingin menyakitimu. Jika aku mengakui hubungan kita, aku akan menjadi titik lemah terbesarmu. Biarkan Milo menjadi pedang terpanjangmu, membersihkan semua rintangan untukmu. Halo Tono, ada apa? Ayah akar aku nemenin ini ga? Dulu, saat orang tua sakit parah dan adikku hilang, ayah angkat yang mengangkatku. Tapi sekarang ayah angkat juga telah pergi. Di dunia ini, hanya tersisa adikku yang hilang sebagai satu-satunya keluarga. Kembali ke Provinsi Nusa. Ingat, jangan bocorkan identitasku. Di mata mereka, aku hanya karyawan biasa. Baik, Tuan. Nona. Nona Jovan Prasetyo, ikut aku. Ayah angkat. Tono Hartono, ada apa ini? Kenapa ayah yang angkat ada di sini? Dilan Prasetyo dan yang lain di mana? Tuan Muda Dilan Prasetyo untuk mengadakan pernikahan memindahkan Tuan yang sedang sakit parah ke Gubuk Reot ini. Setelah Tuan meninggal, dia bilang harus menunggu pernikahannya selesai baru mengadakan pemakaman untuk Tuan.
Dosa besar. Bocah tua bangka, jangan ngotot. Cepat tanda tangani surat pengalihan saham ini. Semua jadi lega. Bukan maksudku. Kamu geleng-geleng kepala artinya apa? Kalau bukan kami, mau kasih ke siapa lagi? Kami memang bukan anak kandungmu. Tapi hari ini, kamu harus tanda tangan. Kalian ngapain? Tuan sudah begini keadaannya masih kalian paksa. Kalau dari awal kooperatif seperti ini kan enak. Nggak perlu kami main kasar. Ayo, pergi. Tuan. Ryan Prasetyo di mana? Bukankah dia anak sulung ayah angkat? Dia biarkan saja mereka bertindak semaunya. Tidak tahu. Pertama, untuk ayah angkat, akan kusediakan pemakaman yang megah. Biarkan beliau pergi dengan terhormat. Sedangkan untuk ketiga anak durhaka itu, aku akan menagih hutang pada mereka. Selamat jalan Tuan Yusuf Prasetyo. Ada apa? Ngalangi jalan, cari mati ya. Keluarga siapa yang ngadain pemakaman buta mata? Tidak tahu kalau hari ini adalah hari bahagia Tuan Muda Dilan Prasetyo. Cepat minggir. Cepat geser peti mati jelek itu buat aku. Dilan Prasetyo. Jovan Prasetyo. Kenapa berhenti? Tidak apa-apa. Kakak, jangan buru-buru. Tunggu aku usir mereka dulu. Ci! Jovan Prasetyo, hari ini adalah harap you. That's hari bahagiaku. Orang di belakangku, kau tidak berani macam-macam. Kalau tahu diri, minggirlah. Menurut adat Provinsi Nusa, ketika upacara duka bertemu pernikahan, seharusnya yang duka yang memberi jalan. Memang seharusnya yang duka yang mengalah. Tapi yang terbaring di peti mati ini adalah ayah kandungmu, Dilan Prasetyo. Almarhum harus dihormati. Kau bukan cuma harus minggir, tapi juga harus turun dari kuda, melepas atribut merahmu, lalu bersujud memberi hormat. Bagaimana? Ayah angkat telah membesarkanmu untuk meraih status tinggi. Urusan terakhirnya pun tidak kau pedulikan. Merawat semasa hidup, mengurus saat mati adalah kewajiban seorang anak. Jenazah Yusuf Prasetyo belum dingin. Tidak takut kau disambar petir? Ayah kandungmu meninggal. Masih bisa tersenyum pergi menjemput pengantin. Bahkan lebih hina dari binatang. Jovan, kau cuman anak angkat. Itu ayahku. Mau ku bawa kapan ya ku bawa kapan. Bahkan kalau ku biarin mayatnya teronggok di hutan, itu urusanku. Bangsat, benar-benar bangsat. Jovan, kau di sini berlaga apa jadi anak yang berbakati? Kau buru-buru mengadakan pemakaman, bukannya cuma untuk berebut harta warisan. Nona Lina, sejak Nona Jovan kembali, tidak pernah sekalipun menyebut warisan. Saat Bapak masih hidup, beliau paling menyayangimu. Sejak beliau jatuh sakit, kau tidak pernah merawatnya. Itu tidak apa-apa. Tapi biarkan Bapak cepat beristirahat dengan tenang. Dia menyayangiku. Itu karena dia berhutang padaku. Orang tua yang lumpuh di tempat tidur tidak bisa mengurus buang air sendiri. Mau aku merawatnya? Mimpi. Lagi pula, bukannya dia punya kamu anjing tua ini. Ya Tuhan, sungguh durhaka. Memiliki anak seperti ini, lebih baik memelihara babi atau anjing. Tidak takut leluhur keluarga Prasetyo datang mencarimu di malam hari? Diam, kalian tahu siapa yang dinikahi kakakku? Kakakku menikahi anak perempuan dari orang terpenting di Provinsi Nusa. Kakakku nanti akan menjadi orang yang luar biasa. Kalian tidak berani melawannya. Cepat minggir. Karena sudah naik pangkat tidak menghormati orang tua lagi? Tidak tahu sopan santun? Hormati yang meninggal. Peti mati ayah kandungmu sendiri berani kau halangi. Tidak takut seumur hidup. Tidak akan tenang.
Acara bahagia tidak boleh menyerobot jalan duka. Tidak mengerti? Omong kosong, acara duka tidak lewat jalan bahagia. Ini aturan lama Provinsi Nusa. Hormati yang meninggal. Kenapa kalian buru-buru seperti mau mati? Bangsat. Turun. Hormati yang meninggal, bangsat, bangsat. Hormati yang meninggal, bangsat. Jovan, cepat minggir. Jangan ganggu tempat peristirahatan ayah. Berisik. Banyak bicara, serang. Mau keluarga Setiawan mengalah. Enyahlah. Hei, Jovan Prasetyo, kamu cuman anjing yang diambil dan dipelihara ayahku. Aku sarankan kamu jangan ikut campur urusan keluarga kami. Kalau aku anjing, lalu kalian yang membuang ayah kandung ke gubuk, sendiri bersiap berpesta. Kalian itu apa? Bangsat, benar-benar bangsat. Bapak Yusuf Prasetyo seumur hidupnya baik hati, kok bisa punya anak seperti kalian berdua? Orang-orang tak tahu terima kasih. Jujur ku beritahu, aku menikahi putri gubernur Provinsi Nusa. Ini satu-satunya kesempatan keluarga Prasetyo untuk masuk ke lingkaran kekuasaan puncak di Provinsi Nusa. Kalau kau melawanku, sama saja melawan gubernur. Gubernur? Bapak Agus Setiawan, yang dulu dipasukan karena melanggar aturan, kau kirim ke perbatasan untuk ditempa selama 3 tahun. Agus Setiawan itu? Segera hubungi. Datang ada tempat dia. Ya. Kau tahu akibat melawan gubernur itu apa? Akibat? Bahkan kalau Agus Setiawan sendiri berlutut di depanku, aku tetap tak akan memberi jalan. Jovan Prasetyo, kau ini orang tak tahu tata krama. Berani-beraninya melawan gubernur. Tata krama? Kau ini siapa? Bicara soal tata krama denganku? Hah. Kau. Kalau begitu, kuajari kau apa itu tata krama. Aku yang di atas, kau yang di bawah. Berani sekali, berani memukul Nona Lina. Kenapa? Kau juga perlu kuajari. Dilan Prasetyo, aku kasih waktu 3 menit terakhir. Provinsi Nusa ini bukan tempat bajingan sepertimu untuk berbuat semaunya. Ayo, hajar dia, biar dia tahu apa itu aturan. Semua sampah. Aku tak ingin batu berkonflik. Beri jalan. Bagus. Hebat. Pantas saja kau begitu berani ternyata. Ada anjing setia yang menjagamu. Biar aku yang hadapi kau. Kak Jeffrey, kenapa harus Bapak yang turun tangan? Ya karena kau ini memalukan di sini. Nanti kita hitung lagi. Jovan Prasetyo, jangan kira karena ada anjing yang bisa berkelahi di sampingmu, kakak iparku, Jeffrey Setiawan, kemampuannya di Provinsi Nusa juga termasuk yang terbaik. Sekarang kau berlutut dan minta maaf pun sudah tidak ada gunanya. Silakan. Selesaikan cepat. Apa? Anakku mengganggu pemakaman ayah angkatnya? Dan malah berkelahi? Cepat selesaikan. Ingat jangan bocorkan identitasnya. Baik-baik, mengerti.
Sekarang boleh meminggir kan? Kak. Kalian berani melukai anak Agus Setiawan? Aduh. Milo Prasetyo, jangan sampai melukai bagian vital. Jovan Prasetyo, dasar perempuan gila. Aduh, sakit. Kalau kalian mau berlutut sendiri atau kusuruh dia bantu kalian? Kami berlutut. Mau aku berlutut padamu, jangan mimpi. Hari ini aku akan menggantikan ayah angkatku memberi pelajaran pada kalian, para pengkhianat. Kepada arwahnya minta maaf dan sujud. Jovan Prasetyo, jangan sombong. Kau akan... Kesabaranku ada batasnya. 3, 2. Beraninya bunuh aku. Kalau tidak, kalian semua akan ikut mati. Milo Prasetyo. Kalian berani sentuh aku, ayahku gubernur. Hari ini, kalian semua pasti mati. Selesai. Ini jadi masalah besar. Cepat minggir. Apa? Menyuruhku minggir? Apa tidak salah? Dia memukulku sampai begini. Berlutut, sujud, minta maaf. Apa yang dia suruh kau lakukan, lakukan saja. Kenapa harus? Jangan tanya lagi. Kalau tidak, kita putus hubungan ayah anak. Maaf. Ayah, tenanglah di sana. Maaf Yusuf Prasetyo, tenanglah di sana. Maaf Yusuf Prasetyo, tenanglah di sana. Ingat pelajaran hari ini. Kalau ada yang berani tidak hormat pada ayah angkatku lagi, lain kali yang patah bukan lengan, tapi leher. Angkat peti, kita berangkat. Kak, waktu pernikahan sudah hampir habis. Kita menikah? Masih mau menikah? Apanya? Pernikahan dibatalkan. Aku kejadian hari ini jangan ada yang bocorkan keluar. Siapa yang membuatku mendengar kabar dari orang lain di luar? Aku akan babat kalian. Kalau begitu Kak, masa iya kita diam saja? Diam? Masa iya kita diam saja? Tidak mungkin. Sandaran si Jalang itu cuman anjing di belakangnya kan? Akan kucincang dia dengan tanganku sendiri jadi bubur daging. Aku akan membuatnya berlutut dan memohon padaku sendiri. Tuan, Jeffrey Setiawan itu pendendam. Pasti dia tidak akan tinggal diam. cuma seperti anjing yang menggonggong saja, tidak perlu ditakuti. Bapak angkat, kumohon pada arwahmu di sana, lindungilah aku agar cepat menemukan adikku. Waktu kecil, dia paling suka nempel sama aku. Aku pergi kemana, dia ikut kemana seperti ekor kecil. Entahlah, apakah dia masih hidup atau tidak. Sejak lahir, di bahu kirinya sudah ada tanda lahir berbentuk hati. Sekarang malah jadi satu-satunya petunjuk untuk mencarinya. Pangeran Senapati, tidak seharusnya punya kelemahan. Kamu tidak mengerti. Dia adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Justru karena aku Pangeran Senapati, aku harus menemukannya, melindunginya seumur hidup. Kamu ini sama umurnya dengan Tendeneri Cademungan adikku. Jangan serius-serius amat lah. Tugasku adalah melindungimu. Tidak perlu disukai siapapun.
aura pembunuh. Atas perintah Tuan Muda Setiawan, kami mengundang Tuan untuk mati. Jangan bunuh aku. Nilo Prasetyo, jangan lukai bagian vitalnya. Jangan bunuh aku. Bawa pergi. Aku kenapa ini? Halo Jovan Prasetyo. Anjing setiamu itu jalan tidak hati-hati, jatuh ke dalam kandang. Kamu. Kalau kamu berani sentuh sehelai rambutnya, aku habisi kamu. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan. Dalam waktu 20 menit, datanglah ke pabrik tua di pinggiran timur. Kalau tidak, kamu tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Wahahaha. Agus Setiawan. Lebih baik kamu pastikan orangku tidak apa-apa. Wahahaha. Wahahaha. Bangsat. Kemarin kan jagoan. Coba lagi lawan gua. Bos, jangan sampai dia mati ya, kalau mati jadi nggak seru. Wahaha. Cuma segini kemampuan kalian. Masih bisa bicara ya? Sepertinya belum cukup. Ini ramuan arus beracun yang baru dikembangkan. Bisa membuat meridian tubuh hancur tenaga dalam punah total. Rasakan sakit seperti digerogoti ribuan semut. Aku tahu. Cepat putar balik, kembali ke Provinsi Nusa, ada masalah besar. Siap. Bajingan, semakin sombong kamu kemarin, semakin sakit kamu hari ini. Wah, benar-benar datang. Kalian lepaskan dia sekarang, aku akan biarkan kalian hidup. Wah. Jovan Prasetyo. Kamu bercanda ya? Sekarang giliran kamu yang memohon padaku untuk membebaskannya. Berkedut, kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Cuma karyawan rendahan kan? Aku diangkat langsung oleh Raja Agung. Siapa Pangeran Senapati? Itu Pangeran Senapati. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Sial-sial, cepat, gaspol. Pangeran Senapati. Maksudmu yang itu yang berkuasa di istana pangeran wanita yang tak pernah kalah. Aku perintahkan kalian, lepaskan dia sekarang, atau kalian semua akan kubunuh. Wahahaha. Dibunuh? Dengar nggak? Dia mau bunuh kita semua. Wahahaha. Kalau bohong cari yang masuk akal dong, Pangeran Senapati lagi. Wahahaha. Sebelum aku benar-benar marah. Anggap saja kamu benar-benar Pangeran Senapati.
Kamu tetap harus pada Jeffrey Setiawan berlutut dan minta ampun. Lutut. 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 Cepat berlutut. Kalau nggak mau berlutut, si bodyguard kecilmu itu akan mati. Aku hitung sampai 3. 3. Dua. Aku berlutut. Aku berlutut. Berlututlah. Berlututlah. Hahaha. Pangeran Senapati, ada apa? Akhirnya kau menundukkan kepalamu yang mulia itu. Sekarang bisakah kau melepaskan orangnya? Lepaskan dia. Kapan aku bilang akan melepaskan orangnya? Pernahkah aku bilang akan melepaskan orangnya? Tidak. Sama sekali tidak. Kau pikir penghinaan yang kuterima kemarin bisa dihapus dengan lututmu? Kau terlalu meremehkanku. Begini, aku memberimu satu kesempatan. Kemarin, kau menghina kami, semua saudara yang hadir di sini. Jika kau bisa memuaskan kami semua, hahaha, aku akan membiarkannya hidup. Jangan. Kumohon padamu, bunuh aku. Tapi jika kau berani melawan sedikit saja, aku akan menikamnya. Aku ingin melihat seberapa kuat tekadmu untuk menyelamatkan orang ini. Bentuk tubuhmu lumayan. Lawanlah. Jangan sentuh dia. Cepat lawan. Aku suka. Bentuk tubuhmu lumayan. Milo Prasetyo, kurang berolahraga ya. Waktu kecil, dia paling suka menempel padaku. Dia adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Milo Prasetyo. Milo Prasetyo. Pangeran Senapati. Seharusnya tidak memiliki kelemahan. Justru karena aku adalah Pangeran Senapati, aku harus menemukannya dan melindunginya seumur hidup. Kau ini seusia dengan adikku. Jangan terlalu serius dong. Anak muda seharusnya memiliki semangat. Dia adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Milo Prasetyo. Kakak. Jovan Prasetyo. Malu. Pangeran Senapati. Milo. Tidak ada lagi kelemahan. Ambulans. Tolong selamatkan dia. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Panggil ambulans. Kalian. Kakak. Sakit. Jangan takut. Jangan takut. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Sakit. Milo, bukankah dia bodyguardnya? Kok jadi adiknya? Dia memang punya adik kandung. Hilang sudah belasan tahun. Wahahaha, pantasan dia pantang menyerah.
Sampai mati pun tidak mau mengkhianati majikannya. Ternyata adik kandung. Adik kandungnya selalu ada di sampingnya. Baru sekarang bertemu kembali. Sebenarnya kenapa sih? Urusan apa itu? Pokoknya dia pantas mati. Siapa suruh dia berani-berani melawan kita? Milo. Milo, Milo. Milo. Milo, Milo. 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 Bos, Karena sudah begini. kita belum puas main-main. Masih nunggu apa lagi? Serang. Kalian semua harus mati. Bro, Barusan itu. Bagaimana kalau cewek itu benar-benar jago? Masa sih? Dia doang? Cewek. Dia bisa bikin keajaiban? Dia yang mau lompat sendiri. Bukan urusan kita. Jangan salahin kita. Adik kandung mati di pelukanmu sendiri. Gimana rasanya? Tapi adikmu ini, tulangnya benar-benar keras banget. Suntikan ramuan arus beracun. Saluran energinya putus semua. Kesakitan sampai kejang-kejang. Giginya sampai remuk. Tidak bersuara sama sekali. Bahkan tidak minta ampun. Kemarin kalau kamu nurut minggir, adik kesayanganmu ini tidak akan mati. Salahkan dirimu sendiri yang sok jago. Kamu sendiri yang bunuh adikmu. Adik kandung mati di pelukanmu sendiri. Gimana rasanya? Salahkan dirimu sendiri yang sok jago, membunuh adikmu. Kamu benar. Kemarin seharusnya aku bantai kalian semua. Jadi hari ini kalian harus bayar dengan nyawa. Mau nakutin siapa? Kalau adikmu tidak dilumpuhkan, dengan kemampuannya, mungkin kalian bisa selamat. Tapi sekarang cuman kamu doang. Siapa saja di sini mencabik-cabikmu seperti mencabik semut. Biarkan aku sobek mulut jalang ini. Tidak. Tidak mungkin. Sekarang waktunya menghitung semua utang. Ayo, maju semua. Dia cuma sendirian. Siapa yang bisa menangkapnya? 100 juta. Ayo, kakak. Sungguh menakutkan. Haruskah kita hubungi gubernur? Jangan, ayahku tidak boleh tahu. Kalau ayah tahu, kita mati. Cepat hubungi kakakmu. Mungkin dia bisa menghentikannya. Cepat. Baik. Berapa lama lagi sampai? Pasti 1 jam. Lebih cepat lagi. Siap. Kak. Yingsa, kamu tadi kemana? sungguh luar biasa. Kemampuan Nona Xiao memang hebat. Cepat tangkap dia. Asal bisa menangkapnya, dia jadi milikmu. Aku tambah 100 juta lagi. Tuan Muda Agus memang murah hati. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Cari mati. Cepat sekali.
bangsa. Jangan karena dia perempuan. Lalu kamu kasihan. Cepat gunakan jurus andalanmu. Kasihan, aku sudah keluarkan semua tenagaku. Wanita ini benar-benar tak terduga. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu tidak pantas tahu. Mau kabur? Tidak akan tak ada kesempatan. Aneh. Monster. Kak. Gimana ini? Ya, dia. Dia yang merencanakan penangkapan adikmu. Ramuan arus beracun juga disediakan olehnya. Kau mau cari dia. Apa yang kau lihat? Kau. Matilah kau. Aku sudah membalaskan dendammu. Ayahku adalah gubernur. Kau mau kompensasi apa? Aku akan minta dia memberikannya semua padamu. Kompensasi. Kalau begitu, bayar dengan nyawamu. Tidak mungkin. Wanita gila, kau ingin membunuh kami? Membunuh orang itu melanggar hukum. Tenang, aku tidak akan membiarkan kalian mati dengan mudah. Penderitaan yang dialami adikku akan kubuat kalian bayar 100 kali, 1000 kali lipat. Urat nadinya putus semua. Kesakitan sampai kejang seluruh tubuh. Sampai menggigit gigi sampai hancur. Tidak bersuara sedikit pun. Ayah, tolong. Ayahku pernah berjasa padamu. Dia tidak akan membiarkanmu membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Sekarang kau ingat ayah angkat? Sayangnya, satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu sudah kau bunuh. Sekarang, matilah kau. Ayah, tolong. Berhenti. Berhenti. Kak, kenapa baru datang? Kalau telat sedikit lagi, kamu yang akan mengurus jenazah kami, Kak. Kak, Jovan Prasetyo sudah gila. Itu kan adik kandungnya sendiri yang loncat dari lantai atas. Bangsat. Lutut. Kak. Itu kan Jovan yang sudah mencari adik kandungnya belasan tahun. Kalian mau memaksanya ke jalan buntu? Jovan, ini salahku sebagai kakak tertua. Tapi orang mati tidak bisa hidup lagi. Kita harus lebih realistis. Jadi? Aku bersedia memberikan 1% saham untuk mengganti rugimu. Menurutmu, nyawa adikku cuma bernilai 1% itu? Atau nyawa adik-adikmu yang bernilai 1%? Kalau 5%. Maksimal 10%. Ini ketulusan hatiku yang terbesar. Lagi pula, kita tidak boleh terlalu materialistis. Katanya, ayah angkat sangat menghargai perasaan dan loyalitas. Kok bisa punya 2 anak bodoh ini? Ternyata di belakangnya ada kakak yang baik ya. Awalnya kan kamu yang mendorong mereka berdua untuk berebut warisan. Kak, jangan banyak bicara dengannya. Cepat bunuh dia. Jovan Prasetyo, jangan lupa, keluarga Prasetyo pernah berjasa padamu. Kalau kamu sentuh mereka, berarti kamu melawan seluruh keluarga Prasetyo. Yang berjasa padaku cuma ayah angkat. Hari ini, aku akan membersihkan rumah untuknya. Jovan Prasetyo, nasihat baik sudah kuberikan. Karena kamu sudah bertekad bulat untuk berdiri di pihak yang berlawanan dengan keluarga Prasetyo. Jangan salahkan aku kalau tidak memberi ampun. Serang. Cepat serang, bunuh wanita gila ini. Berhenti. Berhenti, semuanya berhenti. Agus Setiawan. Apa yang membawa Bapak ke sini? Kreditur Satpam diserahkan hal ini kepada Bapak adalah keputusan yang tepat. Ayah. Ayah, kenapa ayah datang? Ayah, aku tidak ada hubungannya dengan semua ini. Itu adiknya. Dia sendiri yang melompat dari lantai atas. Kami hanya memberinya hukuman kecil. Dia langsung jadi gila. Nekat ingin membunuh kami. Apa? Kalian yang menyebabkan adiknya mati? Tidak. Adiknya sendiri yang melompat. Tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, saya bisa bersaksi untuk hal ini. Iya.
Ya Tuhan. Kenapa aku punya anak durhaka sepertimu? Kau tahu kau telah membuat masalah sebesar apa? Ayah memukulku demi adik dari anak angkat. Mati ya sudah mati saja. Apa ayah mau aku ganti nyawa? Aku ini anak kandungmu. Agus Setiawan, tidak sepatutnya ikut campur. Ini urusan dalam keluarga Prasetyo. Biarlah keluarga Prasetyo yang menyelesaikannya sendiri. Baik. Laksanakan. Berhenti. Siapa yang berani? Nyonya Zarasari dari Badan Intelijen Cermin Gelap. Apa urusannya datang ke tempat seperti ini? Zarasari terlambat datang menyelamatkan. Mohon ampunan, Pangeran Senapati. Pangeran Senapati. Pangeran Senapati. Dia? Bagaimana mungkin dia adalah Pangeran Senapati? Bawahan ini gagal mendidik anak. Pantas dihukum mati. Apa yang terjadi ini? Entahlah. Pangeran Senapati. Benar-benar Pangeran Senapati. Hancur. Ini benar-benar. Dia benar-benar tidak akan membiarkan kita lolos. Hormat kepada Pangeran Senapati. Hormat kepada Pangeran Senapati. Sial. Hari ini dia benar-benar tidak akan membiarkan kita lolos. Zarasari. Milo Prasetyo sudah tiada. Apa? Milo Prasetyo. Dia adalah adik kandung saya yang hilang bertahun-tahun. Mereka yang melakukannya. Bukan. Jovan, aku tidak tahu kau adalah Pangeran Senapati. Kalau kau lebih dulu menunjukkan identitasmu, mereka pun tidak berani. Ini semua salah paham. Salah paham. Benar. Semua salah paham. Kalau Tuan Pangeran lebih dulu menunjukkan identitas, kami mana berani menyepelekan. Anggap saja kau benar-benar Pangeran Senapati. Kau juga harus berlutut dan memohon ampun kepada saya, Jeffrey Setiawan. Berlutut dan memohon ampun. Tuh kan. Anbaredaken. Zarasari. Menurut hukum Dacia, menculik dan membunuh saudara dekat bangsawan, merancang dan menyerang bangsawan itu sendiri. Apa hukumannya? Menurut hukum Dacia, harus dihukum hukuman gantung. Hukuman gantung. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku adalah satu-satunya anakmu. Kamu adalah gubernur. Aku tahu aku salah. Pangeran Senapati aku. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak ingin mati. Bukannya kamu tahu kamu salah. Kamu hanya tahu kamu akan mati. Pangeran. Anak durhaka Jeffrey Setiawan. Dosa-dosanya sangat berat. Dengan hormat memohon kepada Pangeran, izinkan hamba mengawasi eksekusi sendiri untuk menegakkan hukum negara. Ayah, aku anakmu. Ayah mau lihat anakmu mati. Tuan Jovan. Semua gara-gara dia. Semua gara-gara Jeffrey Setiawan. Aku dan kakakku memang salah, tapi semua ini dialah dalangnya. Aku mohon, ampuni kami. Kesalahan kami tidak pantas dihukum mati. Tidak pantas dihukum mati. Ampuni kami. Bagus kalian. Kalian berani-beraninya ingin menimpakan semua kesalahan ke pundakku sendiri.
Mimpi. Kalau mati, kita mati bersama. Jangan ada yang berharap bisa lolos. Tidak, kau berbohong. Beberapa kesalahan tidak akan diberi kesempatan untuk diperbaiki. Lihat saja hukum mau memberi kesempatan atau tidak. Bawa mereka pergi. Ayah tolong aku. Kami dipaksa. Kak, tolong aku, tolong. Tolong ayah, ayah. Tolong ayahku, kamu tolong ayahku. Jovan Prasetyo, aku tidak akan memaafkanmu. Sebagai hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Sedangkan keluarga Prasetyo, Pangeran, meskipun kita tidak ada hubungan darah, tapi kita sama-sama dibesarkan oleh ayah. Mereka berdua sudah berbuat salah, seharusnya dihukum. Tapi ayah sudah membangun keluarga Prasetyo hingga hari ini. Sungguh tidak mudah. Kamu tidak bisa hanya diam melihat. Maksudmu minta aku mempertimbangkan ayah angkat untuk menyelamatkan usaha keluarga Prasetyo? Ya. kurang ajar. Kamu pikir keluarga Prasetyo bisa seperti hari ini? Bisa masuk dalam jajaran keluarga terpandang di Provinsi Nusa karena siapa? Keluarga Prasetyomu bisa seperti hari ini? Di satu sisi memang karena perjuangan keras Bapak Yusuf Prasetyo selama bertahun-tahun, tapi pada dasarnya karena ada Pangeran Senapati. Usaha keluarga Prasetyomu baru bisa lancar di Provinsi Nusa, berjalan mulus, menikmati hasilnya. Tidak tahu berterima kasih. Sudah keterlaluan. Kalian bertiga sudah menghisap habis keringat Bapak Yusuf Prasetyo. Sekarang malah membunuh adik kandung Pangeran. Masih berkhayal menikmati kemewahan? Keluarga Prasetyo disita seluruh hartanya. Keluarga Prasetyo disita. Semua orang yang terlibat dalam hal ini, semua dikirim ke garis depan perbatasan. Tidak boleh kembali tanpa izin. Jika sejak awal aku tidak punya niat buruk, berbakti kepada orang tua, mendidik adik-adik dengan baik, maka Pangeran Senapati juga akan menjadi penopang terbesarku, juga tidak akan. Selesai. Semuanya sudah terlambat. Maafkan aku, Pangeran Senapati. Milo Prasetyo. Tidak ada lagi kelemahan. Milo Prasetyo, kakak sudah membalaskan dendam untukmu. Ayah, apa kamu melihat Milo Prasetyo? Ini salahku. Ini salahku. Dia jelas-jelas ada di sampingku. Kenapa aku tidak mengenalinya? Milo Prasetyo, kurang latihan, Taya. Pangeran Senapati tidak seharusnya memiliki kelemahan. Kamu ini, usiamu sama seperti adikku. Jangan terlalu serius dong. Tubuhmu bagus ya. Jangan sentuh dia, cepat lawan. Kak, sakit. Jangan takut, jangan takut. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Sakit. Milo Prasetyo, kamu memang bodoh.
Sejak kecil kamu sudah keras kepala. Kenapa sudah besar masih tetap bodoh begini? Kamu setidaknya berikan aku sedikit petunjuk. Kalian berdua sudah lama tidak bertemu. Pasti ada banyak hal yang ingin dibicarakan. Sepertinya aku tiba-tiba bingung. Harus ngapain? Aku selanjutnya harus pergi kemana? Tuan. Tuan. Apa, Kota Awan? Baik, aku mengerti. Kota Awan terletak di perbatasan, berbatasan dengan Provinsi Savana Utara. Belakangan ini sering ada laporan orang hilang, diduga organisasi jaringan gelap dari Savana Utara, organisasi bintang gelap yang berulah. Bintang gelap. Di Savana Utara ada organisasi misterius bernama Bintang Gelap. Konon katanya di dalamnya muncul seorang pemuda yang punya tanda lahir berbentuk hati di bahu kiri. Aku bisa bantu Tuan menyelidikinya. Organisasi ini berkolusi dengan pejabat dan pengusaha Savana Utara, membuat seluruh Savana Utara jadi kacau balau. Kalau mereka hanya beroperasi di dalam wilayah Savana Utara, kita tidak bisa ikut campur. Tapi sekarang mereka sudah membahayakan rakyat negara kita. Bisa berulah di kota Awan negara kita, pasti ada yang melindungi mereka di kota Awan. Maksud Tuan adalah di antara pejabat kota Awan, mereka punya pelindung? Ini hanya dugaannya. Mbak saya, begini, kamu ikut aku ke kota Awan untuk menyelidiki. Kamu di depan, aku di belakang layar. Tapi Tuan baru saja mengerti. Kenapa kamu yang mengambil dari tanganku merebut baju ini? Sudah bayar? Aku baru mau bayar. Sial. Belakangan ini pemeriksaan ketat. Barang juga susah didapat. Pak, semua ini harus bayar dulu. Baru bisa dibuka. Wah. Bangsat. Bagian barangmu itu sudah menghormatimu. Buka kasirnya. Aku suruh kamu buka kasirnya. Buka, cepat. Cuma segini uangnya? Sekarang orang bayar pakai ponsel, jadi uang tunai tidak banyak. Kamu bangsat. Jangan kasar begitu. Bikin cewek cantik ini ketakutan. Ngapain kasar begitu? Ayo pergi. Uang kurang ganti dengan orang. Wah, gadis ini cantik ya. Begini. Ikut aku keluar sebentar. Aku jamin lebih banyak duitnya dari toko jelek ini. Ayo, biar aku lihat barangnya. Sial, kamu bangsat. Cepat. Tidak, jangan. Coba dong. Kalau tidak nurut akan dihukum loh. Jangan, aku mohon padamu. Hukuman. Bayar. Hukuman. Bayar.
kembalian. Hei, ayo sudah pergi. Aku tidak punya kembalian. Halo. Tantangan-tantanganmu. Kalau begitu, aku cari sendiri. Kamu sialan. Kamu sialan. Sial. Serang bersama, lumpuhkan dia. Halo. Kami di sini adalah minimarket Jalan 32 Kota. Awan diserang oleh perampok bersenjata pisau. Tolong kirim bantuan segera. Keamanan di kota Awan ini terlalu buruk. Pejabat yang tidak bekerja. Mereka ngapain sih? Terima kasih. Terima kasih banyak. Kali ini datang ke kota Awan untuk menyelidiki. Jangan sampai identitasmu terbongkar. Awasi belakangmu. Kamu? Zarasari, gimana situasimu di sana? Herman Mulia, Kepala Keamanan Gubernur Kota Awan, besok akan mengundangku untuk inspeksi. Sampai sekarang belum ada yang curiga. Baik. Halo, saya supir yang Anda pesan. Pahlawan wanita. Kebetulan sekali. Saya Yuna Lestari dari toko serba ada kemarin. Kebetulan dapat pesanan supir dari kamu. Wah, jangkauan bisnismu luas juga ya. Semua untuk cari nafkah kok. Setelah kamu pergi kemarin, toko serba ada kami, polisi langsung datang. Semua penjahat itu ditangkapi. Kalau bukan karena kamu menolong, aku rasa nyawaku yang kecil ini mungkin sudah tamat di sana. Aku bingung gimana mau berterima kasih padamu. Cuma bantu sedikit aja. Tapi, kenapa kota Awan kacau sekali ya? Di pusat kota saja ada perampokan. Aneh juga sih. Dulu keamanan kota Awan sangat baik. Baru 2 tahun terakhir ini mulai, banyak wajah-wajah baru muncul di jalanan. Sekarang orang-orang pada malam hari tidak berani keluar sendirian. Katanya sering ada orang yang hilang, terutama gadis-gadis muda. 2 tahun. 2 tahun. Waktunya terlalu kebetulan. Sepertinya ada hubungannya dengan pejabat yang baru menjabat, tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Harus diselidiki lebih dalam. Nona, ini pertama kalinya Anda ke kota Awan ya? Jangan khawatir, siang hari masih aman kok. Oh, saya kasih tahu ya. Yang paling terkenal di kota Awan adalah pemandian air panas Gunung Barat. Musim ini pergi ke sana pas banget. Ada juga jajanan khas kota Awan. Berapa harganya? Saya transfer ke Anda. Tidak usah, tidak usah. Anda menyelamatkan saya kemarin. Saya tidak mau dibayar. Yuna Lestari, benar-benar kamu ya? Kenapa? Setelah putus dengan Kak Ming, sampai merosot jadi supir antar jemput?
Cinta, jangan hiraukan dia, biar nggak ketularan aura miskin. Aku miskin? Cinta mulia, sebenarnya kamu suka apa darinya? Orang seperti ini, kamu nangis tengah malam karena dia malah masih bingung mau nonton film lokal atau Jepang Korea. Kamu. Mengingat kamu setidaknya adalah sahabatku, aku kasih nasihat satu kalimat. Saat kamu merasa dicintai, dan daging tumbuh dengan gila-gilaan, cepat-cepat periksa ke rumah sakit. Jangan-jangan ada kutil kelamin. Kamu. Dan aku bukan supir antar jemput. Lihat mobil ini. Ini punyaku. Mengingat kamu adalah sahabatku, aku mau kasih nasihat. Kalau kamu merasa dicintai dan tumbuh daging-daging baru, cepat-cepat periksa ke rumah sakit. Jangan-jangan kena kutil kelamin. Kamu. Terus aku bukan supir pengganti? Lihat mobil ini. Ini punyaku. Mobil kamu? Yuna Lestari. Demi gengsi, bohong apa aja bisa keluar. Mobil ini minimal 2 miliar kan? Semahal itu? Wah, kebesaran mulut nih. Yuna, karena sekarang kamu sudah sukses begini, kebetulan aku ngadain reuni besok. Di sebelah sini. Berani nggak datang? Aku sibuk. Sibuk atau nggak berani? Atau jangan-jangan gengsi kamu sudah sampai nganggap kami semua nggak penting? Yuna Lestari, jangan-jangan kamu takut bohongmu ketahuan. Tapi, aku saranin kamu datang. Ayahku itu Kepala Dinas Keamanan Kota Awan, Herman Mulia. Yang mau nyungsep ke dia banyak banget. Kalau kamu pinter-pinter, mungkin aku bisa carikan kerjaan yang bagus. Kepala di Dinas Keamanan, Kebetulan dan kebetulan jadi titik masuk. Aku. Ibu Yuna, itu. Besok rapatmu kan siang. Kamu ada waktu buat reuni. Besok ruangan 88. Sampai ketemu. Jagoan, aku cuma mau bohongi mereka biar mereka malu. Gawat, beneran bakal ketahuan nih. Santai aja. Ada aku di sini. Cinta, dengar-dengar kalian mau bertunangan di Bali. Bikin iri banget. Iya, kami sudah pesan di Hotel Senhe. Memesan suite presidensial. Nanti akan diatur jemputan jet pribadi. Kalian semua harus datang ya. Wah, Senhe itu hotel bintang 7. Pasti mahal banget ya. Kamu nggak tahu ya, Paman Herman sekarang ini Kepala Dinas Keamanan Kota Awan. Di wilayah Kota Awan ini, siapa yang berani nggak ngasih muka? Cuman Kepala Dinas Keamanan kecil bisa hidup mewah kayak gini. Air di Kota Awan lebih dalam dari yang dibayangkan. Ini bukan si nona besar Yuna Lestari kita? Dengar-dengar sekarang sukses banget. Porsche di luar itu punyamu? Iya, punyaku. Harganya lebih dari 1 juta. Keren banget. Ini siapa? Saya asisten Direktur Yuna, Jovan Prasetyo. Wah, Yuna, kamu sampai punya asisten? Luar biasa banget. Ayo. Mari kita bersulang untuk pemilik Porsche. Aktingnya lumayan meyakinkan. Nggak tahu Direktur Yuna cari rezeki di mana. Kerjain proyek besar apa? Saya mengerjakan. Direktur Yuna saat ini menjabat GM Grup Sariwangsa. Utamanya bertanggung jawab pada pengembangan kawasan industri teknologi baru. Wah, kebangetan nih bohongnya. Tunggu aja kelanjutannya. Grup Sariwangsa. Kebetulan ayahku sebentar lagi mau menemui Ibu Zarasari dari Badan Intelijen Cermin Gelap di ruang sebelah. Dia kan akrab banget sama Direktur Jang dari Grup Sariwangsa. Mau nggak minta dia datang untuk mengenali orang ini? Cinta, Direktur Yuna kan sibuk banget. Bisa jadi Direktur Zhang harus melapor ke dia.
Cuman ikut main-main sebentar, kamu malah serius. Sudah lihat yang tak tahu malu, belum pernah lihat yang semalu ini. Kok kalian bisa ngomong gitu ke Yuna? Yuna susah payah datang sekali, jangan pedulikan mereka. Yuna, duduk di sampingku aja. Yuna Lestari, kamu beneran bohong nggak sih? Wah, muka kamu tebal banget ya. Untungnya ayahnya Cinta Mulia akan membongkar kebohongannya. Untuk menjaga gengsi, bahkan sengaja menyewa seorang aktor. Biaya pertunjukan ini harus kerja berapa hari ya? Yuna, maaf ya tadi. Kamu nggak jatuh kan? Tapi kamu muka tebal banget. Jatuh sedikit nggak sakit kan? Kamu cari mati. Kamu berani pukul aku? Aduh, dikasih muka malah nggak mau. Yuna Lestari, lihat orang-orang yang kamu bawa ini gimana sih? Kamu berani mulai berkelahi. Kamu tahu ayahku siapa? Kamu berani pukul aku? Pukul kamu lagi. Terus gimana? Masih ada yang mau ini dipukul? Wah Nona, udah cukup ya. Ada apa? Ayah, akhirnya ayah datang. Mereka itu, Yuna Lestari ini, mengaku sebagai direktur grup Sariwangsa. Yang di belakang itu preman bayarannya. Mereka berdua bekerja sama mengganggu kami. Pak Herman, saya bersaksi, mereka yang mulai duluan. Keterlaluan sekali. Yuna Lestari, jangan sok jago. Sekarang Pak Herman sudah datang. Lihat saja kamu masih bisa sombong apa tidak. Anak muda suka pamer. Saya bisa mengerti, tapi memukuli anak saya dan mengaku sebagai pengusaha, itu sudah kejahatan. Pak Herman, tolong bela kami. Kalian punya dua pilihan. Pertama, berlutut dan sujud minta maaf pada mereka, sampai mereka tidak marah lagi. Kedua, saya akan menahan kalian dengan tuduhan mengganggu ketertiban dan melakukan kekerasan. Mengajak kalian minum teh di kantor keamanan. Di sana, waktu kalian banyak, bisa mikir pelan-pelan sampai jelas. Ayah, ngobrol apa lagi dengan dua sampah ini? Di kota awan, kita cuma perlu jepit sedikit. Mereka langsung mati. Pak Herman, wih, keren juga wewenangnya. Nggak tanya sebabnya. Nggak bedain benar salah. Perkataan anakmu langsung jadi kebenaran. Perkataanmu langsung jadi aturan. Pejabat Kota Awan. Begitulah cara membela rakyatnya. Kamu siapa? Berani-beraninya menghukum saya. Di kota awan ini, saya adalah segalanya. Tangkap mereka. Berhenti. Berhenti. Ibu Zara, kenapa ibu datang sendiri? Ini cuma kesalahpahaman kecil. Ada beberapa warga nakal yang tidak tahu diri. Mereka telah mengganggu ibu. Hamba sedang menanganinya. Akan selesai segera. Zara, dia adalah Ibu Zara dari Badan Intelijen Cermin Gelap. Dia adalah orang kepercayaan Pangeran Senapati. Ibu Zara sudah datang. Sekarang lihat saja kalian masih berani bersikap keras atau tidak. Kamu seharusnya bersyukur. Kamu tidak benar-benar melukainya. Kalau tidak, sudah diambang kematian masih berani lancang mulut. Kurang ajar. Ibu Zara, ibu ini telah mengganggu nona besar. 10 kepalamu pun tidak akan cukup untuk dipenggal. Zara Sari dari Badan Intelijen Cermin Gelap memberi salam kepada Nona Yuna. Tidak tahu bahwa Nona Yuna telah datang. Kami gagal menyambut.
tidak tahu kalau Nona Yuna datang. Maaf tidak menyambut. Nona Yuna, bagaimana mungkin? Ini dewa macam apa ini sebenarnya? Bahkan Zarasari saja memberi hormat. Bagaimana bisa begini? Aku malah putus dengannya. Siapa sebenarnya Nona Yuna ini? Tidak mungkin, dia cuma anak yatim piatu. Bagaimana mungkin dia? Diam. Nona Yuna, ini salahku. Hamba ini buta, tidak bisa mendidik anak, sampai berani menyinggung Yang Mulia. Mohon Yang Mulia berbesar hati, maafkan kami kali ini. Kepala Herman, siapa yang bilang tadi dirinya adalah raja di kota awan? Sekarang di hadapan Yang Mulia, kelakuanmu memalukan. Oh, ada hal seperti ini? Ternyata Bapak Herman hebat juga. Kalau begitu, aku kunjungan ke kota awan kali ini. Akan mulai dari Bapak Herman. Nona Yuna, selanjutnya serahkan saja pada Zarasari. Yuna. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku masih ada urusan pribadi. Harus kuselesaikan dulu. Tolong kalian berdua. Tunggu aku 2 menit. Ya, ternyata di hatinya masih ada aku. Yuna, sebenarnya aku padamu masih. Yuna Lestari, jangan keterlaluan. Kalian berdua. Satu adalah sahabatku. Satu lagi adalah pacarku. Ini balasannya untuk kalian. Tidak tahu terima kasih dan menendang orang yang sudah jatuh. Yuna, kita setidaknya. Di depan banyak teman sekelas. Muka. Waktu kamu selingkuh dulu, pernah kasih aku muka? Cih, pria brengsek. Ayo, kita pergi. Sial. Sial. Kamu sangat jago bela diri. Zarasari yang mulia begitu hormat padamu. Bahkan memanggilku Nona Yuna. Jagoan wanita. Jangan-jangan kamu adalah yang pernah menyelamatkan kaisar. Berkuasa di istana, sangat misterius, sulit ditemui itu. Pangeran Senapati? Rahasia. Benar-benar kamu. Ya ampun, benar-benar Pangeran Senapati. Aku pernah menyetir untukmu. Aku bahkan... Jagoan wanita, maaf atas kelancanganku sebelumnya. Kumohon. Yuna, tidak perlu begitu. Aku cuma orang biasa. Ingat, ini rahasia kita berdua. Aku paham, aku paham. Menyamar untuk menyelidiki ya, seperti di sinetron-sinetron itu. Hanya anak seorang kepala Departemen Keamanan berani semena-mena seperti ini. Kota awan ini tampaknya makmur, tapi permasalahan di dalamnya mungkin jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Lebih kotor. Yuna, tenang saja. Aku pasti akan mengembalikan cerahnya kota awan. Membuat semua orang jahat membayar konsekuensinya. Kori Bahar. Siapa kau ini? 1 juta. Buat wanita di foto ini lenyap sama sekali. Kenalan lama ya. Tapi mengeluarkan 1 juta untuk melenyapkan seorang pelayan toko kecil. Jangan-jangan ada jebakan? Dia cuma seorang yatim piatu. Tidak punya latar belakang apapun. Ingat, jangan tinggalkan jejak.
Sini, Nona. Cantik, kita bertemu lagi. Kamu? Bukannya kamu ditangkap? Masa bisa cepat banget? Gak nyangka gue bisa keluar ya. Ada yang bayar 100 juta buat bikin kamu hilang. Kamu ini kok bisa jatuh ke tangan gua? Mau gimana juga bakal mati. Mending kasih kita senang-senang dulu. Biarlah. Hidup di dunia ini nggak sia-sia. Lepasin gua. Kamu tahu teman gua siapa? Dia Pangeran Senapati. Pangeran Senapati yang sekarang. Kalau dia tahu kalian nangkep gua, pasti dia nggak bakal biarin kalian. Oh, wah. Pangeran Senapati? Teman kamu? Ngibulnya keterlaluan juga. Mending bilang aja, Kaisar itu bapak kamu. Iya bener. Kalau Pangeran Senapati teman kamu, masa kamu kerja di toko serba ada sampai berurusan sama kita? Pangeran Senapati, gua kasih tahu, walaupun Pangeran Senapati ada di sini, sekarang juga nggak bisa nyelamatin kamu. Nanti kalau kita udah puas main, jual dia ke organisasi Bintang Gelap. Dibongkar jadi sekumpulan onderdil. Coba tebak siapa yang bisa mengenalimu. Siapa yang bisa mengenalimu? Kori Bahar. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Sial, kapan kamu belajar bersikap lembut pada wanita? Orang seperti ini di organisasi Bintang Gelap paling tidak masih bisa ditukar dengan 1 juta rupiah. Kamu sekarang merusaknya. Tidak akan berharga lagi. Kamu beruntung. Nanti sampai di tempat kamu akan menderita. Tempat apa ini? Mereka mau apa dengan kita? Hanya pintu gerbang neraka. Masuk ke organisasi Bintang Gelap. Kita semua jangan harap bisa keluar. Organisasi Bintang Gelap. Tempat yang memakan orang. Perdagangan manusia. Organ. Para pejabat di Kota Awan bersekongkol dengan Provinsi Savana Utara. Kina ada yang akan menyelamatkan kita. Hidup kita sudah selesai. Nona, di mana kamu? Tolong aku. Hei bang, Oke. Ayo. Ayo, cepat. Ayo di bang, biar adik tunjukin aksi. Kamu lagi? Terakhir kali kamu pukul aku, belum aku minta pertanggungjawaban. Kali ini kamu datang sendiri. Kau brengsek. Di sini tidak ada orang yang kamu cari. Keluar. Siapa sebenarnya kamu? Untuk seorang pelayan kecil, seberat itu? Tahu siapa temanku? Dia adalah Jovan Prasetyo, Pangeran Senapati di istana. Apakah benar seperti yang dikatakan gadis itu, Pangeran Senapati? Aku tanya kamu untuk terakhir kali. Di mana Yuna Lestari? Aku tidak tahu. Kalau berani bunuh aku. Siapa yang berani sentuh orangku? Siapa berani ganggu orang gue?
Di wilayah gua ganggu orang gua. Kamu cari mati ya? Jagoan berantem ya? Gua pengen lihat kamu bisa lawan berapa orang. Jiangji, jangan takut. Gua yang bakal balas dendam buat kamu. Bos, ini cewek ini nggak biasa. Takut apa? Ini kan wilayah gue. Seluruh satuan keamanan ada di luar. Cuma perlu gua perintah. Kapan satuan keamanan jadi tentara pribadimu? Di Kota Awan, di wilayah kecil ini, gua adalah hukumnya. Ganggu orang gua harus bayar konsekuensinya. Sekarang, gue akan menangkapmu dengan tuduhan penganiayaan. Hukummu lebih besar dari hukum negara? Ibu Zarasari, kenapa Anda datang ke sini? Kami sedang menangkap orang ini, bandit yang sangat berbahaya. Bapak Jovan, kamu baik-baik saja? Bapak Jovan. Jovan Prasetyo. Yang dikatakan Yuna Lestari semuanya benar. Sialan cinta mulia. Dasar pelacur murahan. Aku sampai berani menyentuh teman Jovan Prasetyo. Aku pasti mati. Kita semua pasti mati. Sekarang Bin bisa bicara, kan? Aku bilang, aku akan mengatakan semuanya. Semuanya Bimo Hadi. Ah, bukan. Orang-orang Bimo Hadi. Membawanya naik kapal. Mengirimnya ke organisasi Bintang Gelap, yaitu tempat di perbatasan yang tidak dikelola oleh siapapun. Oh ya, ini dan ini juga. Ini adalah tiket untuk pergi ke organisasi Bintang Gelap. Hanya dengan ini kita bisa masuk ke organisasi Bintang Gelap. Cinta mulia yang menyuruhku menculik Yuna Lestari. Bapak Jovan, ampunilah nyawaku, Bapak Jovan. Organisasi Bintang Gelap. Bagus. Dendam lama dan baru. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Zarasari, serahkan ini padamu. Ya, Bapak Jovan. Hei, semuanya. Ayo lihat. Ini semua barang pilihan. Sudah diperiksa seluruh tubuhnya. Benar-benar aman. Hei, Bos Wang. Lihat, Binek Chung Kom suka. Yang terakhir kali itu. Cukup bagus. Baru 20 tahun. Yang seperti ini baru melahirkan bayi yang sehat. Beberapa waktu terakhir, energi saya sudah turun. Katanya baru-baru ini ada stok baru yang datang. Aktivitasnya sangat bagus. Sudah waktunya ganti bagian-bagian. Binatang. Berarti dumbu tetel. Acen dan semua sekelompok binatang berkedok manusia. Yoga Saputra. Nomor 36. Antarkan ke suite nomor 8. Wah, Yoga Saputra ini biasanya tampak serius dan terhormat. Diam-diam ternyata seperti ini. Tamu terhormat, ini daftar barang untuk kali ini. Silakan dilihat. Jika ada permintaan khusus, kami bisa memenuhinya. Ada barang baru lainnya? Apa yang kamu inginkan? Ada apa yang kamu mau? Bahkan yang tidak ada di daftar, asalkan kamu bisa bayar harganya. Kami juga bisa dapatkan untukmu. Menarik. Nona, wajahnya asing ya. Pertama kali ke sini. Saya Bapak Irwan Kurniawan, bekerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya. Boleh tahu Anda adalah? Bapak Irwan, senang bertemu. Tapi kalau saya sebutkan identitas saya, takut Bapak tidak sanggup menerimanya. Oh, paham. Saya terlalu lancang. Cuma melihat penampilan Nona yang luar biasa, pasti dari ibu kota ya? Dari ibu kota, penampilan begitu luar biasa. Pasti. Putri dari keluarga terpandang,
Bisa dibilang begitu. Bagus. Bolehkah saya minta kontaknya? Saya VIP di sini. Kalau ada apa-apa cari saya saja. Saya kenal semua di sini. Saya dengar orang kepercayaan Pangeran Senapati, Zarasari, datang ke Kota Awan untuk inspeksi. Tempat ini jangan ada yang menyusup semacam inspektur. Tenang. Pulau ini benteng yang kokoh. Bahkan keamanannya yang terbaik. Kalau ada yang nekat masuk, pasti tidak akan keluar hidup-hidup. Lagi pula di tempat ini, kalau langit runtuh pun ada yang menanggungnya. Irwan Kurniawan ini kok berani sekali ya? Sepertinya ada ikan yang lebih besar di sini. Saya ke toilet dulu. Orang itu kok rasanya agak familiar ya? Semua orang Sinting ini pantas dibunuh. Kurang ajar, siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar. Orang itu kok rasanya agak familiar ya? Tuan saya tidak tertarik dengan barang yang tadi. Ada yang lebih muda, sekitar 20 tahun, yang masih segar. Tunjukkan sumbernya. Mengerti, silakan ikut saya. Bo, target sudah terkonfirmasi. Memang yang terbaik. Tim aksi siap. Blokir semua pintu keluar. Tunggu perintah dari Tuan Ho. Kewaspadaanmu tinggi sekali. Aku bukan mangsa kalian. Terserah kamu mau atau tidak, Tuan tertarik padamu. Kamu adalah... Jangan melawan. Kalau tidak, mangsa Tuan bisa rusak. Aku bisa dihukum. Aku justru akan melawan. Aduh. Sayang sekali. Organisasi Bintang Gelap, mangsa yang tidak patuh hanya punya dua akhir. Dibongkar menjadi bagian-bagian dan dibagikan. Atau dilempar ke arena pertarungan. Untuk tamu penting bertaruh dan bersenang-senang. Sampai tetes darah terakhir habis. Menganggap nyawa manusia seperti rumput. Tidak takut karma? Karma. Nona Kiao, perkataan Anda terlalu kuno. Dunia ini, pada dasarnya, saling memenuhi kebutuhan. Mereka menyediakan bahan untuk bertahan hidup. Sedangkan orang penting menggunakan kekuasaan dan kekayaan agar bahan-bahan ini berfungsi lebih besar. Dengan tubuh yang tak berguna, menukar dengan yang bisa memengaruhi dunia, orang penting hidup 10 tahun lebih lama. Mendorong kemajuan sosial. Bukankah ini amal paling baik? Argumen yang menipu. Kamu cukup lincah.
Aku memang meremehkanmu. Yang kau remehkan bukan cuma itu. Kau ini siapa sebenarnya? Orang yang akan mengakhiri kalian. Pergi sana. Mirip siapa ya? Pangeran Senapati. Ayo, minum satu. Selesai. Pangeran Senapati. Saudara Zain, tenang saja. Ada apa sampai panik begitu? Pangeran Senapati mungkin ada di sini. Jangan ngomong sembarangan. Masa iya Pangeran Senapati ada di sini? Kupikir Wakil Ketua Zain Indrawan sudah mabuk dan berhalusinasi karena terlalu banyak minum dan main perempuan. Aku tidak gila. Tahun lalu saat upacara musim gugur, aku berlutut di barisan paling belakang para pejabat. Diam-diam aku angkat kepala dan melihatnya sekilas. Pasti tidak salah, pasti dia. Pantasan wajahnya terlihat sangat familiar. Ini bagaimana ya? Kita semua sudah dilihatnya. Nanti mau mengelak pun tidak bisa. Diam semua. Panik apa sih? Dia memang Pangeran Senapati. Tapi kalau dia sudah datang ke sini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Dia datang sendirian. Artinya, istana belum tahu. Artinya pasukan Badan Intelijen Cermin Gelap belum datang. Bunuh dia. Kita masih punya kesempatan. Itu kan Pangeran Senapati. Kalau gagal, tidak ada kalau. Pikirkan apa yang sudah kita lakukan, bukan kejahatan yang pantas dihukum mati. Kalau dia pergi, kita semua akan dipenggal. Bahkan makam leluhur kita pun akan digali. Jadi, bunuh dia adalah satu-satunya kesempatan kita. Benar. Pangeran Senapati itu siapa? Naga kuat tak bisa mengalahkan ular lokal. Hari ini aku akan membantai naga sejati ini. Segera aktifkan status siaga tertinggi. Kunci seluruh pulau. Sampaikan perintah. Wanita ini, tanpa peduli berapapun biayanya, harus dibunuh. Siapa yang bisa bawa kepalanya? Hadiahnya miliaran. Aku jamin 3 keturunannya kaya. Siapa yang berani ganggu aku? Memperdagangkan manusia, membunuh rakyat sendiri, membangun kekayaan kalian dengan darah dan daging orang lain. Langit cerah negara kita ini, hukum yang agung. Di mata kalian, ini semua apa? Irwan Kurniawan, kau selalu bilang, rakyat adalah dasar, kejujuran adalah fondasi. Siang hari, jadi pejabat yang melayani rakyat. Malam hari jadi raja neraka yang hidup, minum darah makan daging. Yoga Saputra, Wakil Kepala Badan Pengembangan Ekonomi Provinsi Nusa. Yang kau kembangkan adalah ekonomi hitam, yang mengisap nyawa dan menjual darah daging manusia. Kau Zain Indrawan. Kalian semua ini menerima gaji dari rakyat, menikmati anugerah kerajaan, tapi malah berbuat seperti serigala. Kalian pantas dihukum mati dengan cara yang paling kejam. Fitnah. Semua itu tuduhan palsu. Kau bilang, kau Pangeran Senapati. Lalu kau memang Pangeran Senapati. Di mana segelmu? Di mana iring-iringanmu? Dia tidak punya apa-apa. Menurutku, dia cuma seorang dikirim oleh kekuatan musuh untuk memecah belah dan menghancurkan fondasi negara kita. Penjaga, tangkap dia. Bunuh dia, akan ada hadiah besar. Saudara Zain benar. Semua. Hari ini, kalau wanita ini dibiarkan pergi dari sini, kita semua akan hancur reputasinya. 9 marga akan dibasmi.
Bahkan jika dia benar-benar Pangeran Senapati. Hari ini, aku akan menguliti dan mencabik-cabik tubuhnya. Serang. Berhenti. Bahkan jika dia benar-benar Pangeran Senapati, hari ini, aku akan menguliti dan mencabik-cabiknya. Serang. Berhenti. Kapten Herman, kamu datang tepat pada waktunya. Cepat tangkap mata-mata yang mengaku sebagai Pangeran Senapati ini yang berniat jahat. Tentu saja akan ditangkap, tapi yang akan ditangkap adalah kalian. Kamu. Tuan Herman, apa kamu keliru? Badan Intelijen Cermin Gelap dengarkan perintah. Tangkap semua parasit yang merusak negara ini, tangkap mereka semua. Jangan lepaskan satupun. Zarasari memberi hormat kepada Pangeran Senapati. Aku sudah perintahkan untuk memblokir semua pintu keluar. Tidak ada yang bisa lolos. Herman, kamu pengkhianat. Kamu akan mati mengenaskan. Pangeran Senapati, ampun. Nyonya Zara, ampun. Hamba dipaksa. Pangeran, ampun Pangeran. Herman mulia, kamu pengkhianat. Kamu akan mati. Sengsara. Jovan Prasetyo, kasihanilah saya. Nyonya Zara, kasihanilah saya. Tio dipaksa. Tuan Jovan, ampunilah saya. Tuan Jovan, ampunilah saya. Zarasari, semua yang terlibat tanpa memandang jabatan semua dibawa ke Badan Intelijen. Cermin Gelap dipisahkan dan ditahan diinterogasi satu persatu dengan ketat. Ya, Tuan Jovan. Herman Mulia, tunjukkan jalan. Pergi cari Yuna Lestari. Ya. Tuan Jovan. Tuan Jovan. Hati-hati Tuan Jovan. Milo Prasetyo. Milo Prasetyo. Tidak. Tidak mungkin. Pahlawan wanita. Pahlawan wanita? Jangan-jangan kamu adalah yang legendaris itu? Yang sangat berkuasa dan misterius, Jovan Prasetyo, kan? Rahasia. Benar-benar kamu. Aku bahkan pernah menyetir mobil untukmu. Aku juga. Pahlawan wanita, sebelumnya banyak menyinggung. Aku hanya orang biasa. Ingat, ini rahasia kita berdua. Tuan Jovan, bawahan lalai pantas dihukum mati. Bintang gelap bersinar, bangkit dari abu. Jovan Prasetyo, kamu menghancurkan tempat ini. Tempat ini hanya adalah salah satu markas kami. Organisasi tersebar di seluruh dunia. Iku akan menunggumu di bawah. Menunggumu dikhianati oleh semua orang. Mati tak berkubur. Tuan Jovan. Tuan muda,
Zaki Faisal, dalam perjalanan pengiriman, menggigit dan memecahkan kapsul racun yang sudah disiapkan, lalu bunuh diri. Sedangkan pejabat lainnya, setelah interogasi awal, semua mengklaim tidak pernah melihat pemimpin tertinggi mereka. Petunjuk. Sampai sini semuanya putus. Herman, Mulia, jaga baik-baik anak buahmu. Jasa dan kesalahanmu akan ditentukan setelah kembali ke ibu kota. Terima kasih, Tuan Muda. Putus. Tidak, ini baru permulaan. Organisasi bintang gelap kebangkitan. Tidak peduli seberapa dalam kalian bersembunyi di bayang-bayang, aku akan menangkap kalian satu persatu Dan menyeret keluar.